Oke, sudah mulai bergerilya ke warga-warga Jakarta gitu ya. Mas Umam, melihat hal ini, kalau kita tahu kan hak pilih itu kan merupakan hak dari setiap masyarakat, para pemilih gitu. Tapi di satu sisi mereka juga berhak juga untuk memberikan hak pilihnya atau tidak. Tapi bahaya juga kalau kemudian seruan ini cukup masif terjadi nanti pada saat Pilgub Jakarta. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tadi disampaikan bahwa di dalam sistem kepemiluan di Indonesia dan demokrasi secara umum bahwa memilih itu adalah hak. Artinya ya bisa memberikan hak, bisa tidak memberikan hak. Tetapi kalau misal kemudian untuk tidak memilih kemudian menjadi ajakan dalam skala yang cukup masif, sebenarnya dalam konteks politik secara general itu sebagai simbol perlawanan, dan itu terjadi di beberapa kesempatan, mulai dari dulu di era Orde Baru, kemudian di beberapa kasus demokrasi mutakhir misalnya di Spanyol itu ada fenomena no less votes, jangan pilih mereka, movement itu di tahun 2011. Kemudian di India juga ada, tadi disampaikan nota, itu non above all. Tidak ada di antara yang dipilih itu, pilihan-pilihan itu yang kemudian dianggap memenuhi standar integritas dalam konteks berpolitik. Maka kemudian itu didorong sebagai sebuah upaya gerakan sosial politik suatu masyarakat. Tetapi problemnya ketika kemudian itu didorong secara masif, maka kemudian itu berpotensi bisa menjadi sebuah gerakan yang justru menjadi kurang produktif bagi demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh legislasi kita di Undang-Undang 7 nomor 2000 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, terutama kalau nggak salah di pasal 284 itu ada satu poin, terutama di poin yang kedua itu terkait dengan ajakan atau dorongan yang kemudian kalau misal memberikan hak suara, tetapi kemudian impact-nya adalah untuk menghasilkan suara yang tidak sah. Memang kalau misal kita cermati di komentar-komentar di sosial media, upaya ini dilakukan sebagai sebuah bentuk protes ketidakpercayaan terhadap proses politik yang kemudian menghasilkan pilihan-pilihan politik yang tidak sesuai dianggap mereka dengan aspirasi publik. Nah, ini yang kemudian kalau misal kita merujuk di undang-undang tadi, itu bisa menjadi bagian dari pidana pemilu. Bahkan kalau misal bisa dipidana nih? Bisa menjadi pidana dengan beberapa syarat. Misalnya kalau misal dirujuk ke pasal 515 di Undang-Undang Pemilu juga, maka ajakan semacam itu yang dilakukan dalam konteks ajakan pada hari H pencoblosan, kemudian ajakan itu menggunakan mekanisme transaksional baik dalam bentuk uang atau materi lainnya, itu bisa kena pidana 3 tahun penjara dan denda sekitar 36 juta. Tidak terlalu besar, tetapi sebagai sebuah efek jera dan juga political warning itu cukup penting untuk dipertimbangkan. Nah, terlepas dari itu, maka ini kemudian harus dikaji lebih detail. Kalau misal kemudian ini sebagai sebuah simbol perlawanan, ya itu sesuatu fenomena politik pada umumnya. Tetapi kalau misal kemudian ajakan ini menjadi semakin masif, menjadi cukup berdampak pada kredibilitas hasil pemilu, saya pikir ini juga harus diantisipasi oleh semua pihak. Sebelum ke KPU, saya ingin tegaskan lagi ke Mas Umam kalau gitu. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh seorang Abah Anies Baswedan terkait dengan maraknya masifnya gerakan ini gitu loh. Anies Baswedan adalah sosok yang negarawan, kita yakin itu kan, dan juga tokoh juga yang cukup bisa menyerap seluruh aspirasi kan seharusnya begitu. Tadi sudah disampaikan oleh fatwa dari Abah bahwa barangkali yang melakukan itu salah satunya adalah sebagai sebuah bentuk simpati terhadap misalnya Mas Anies dan juga ekspresi kekecewaan. Tetapi bagaimanapun juga proses politik tidak selalu bisa menghadirkan sebuah pilihan yang ideal, tidak bisa menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi publik. Tetapi itulah realitas politik. Yang bisa dilakukan adalah setidaknya bagian dari upaya pembentukan local good governance tadi. Pilihan-pilihan kebijakan yang sekiranya masih cukup penting dan relevan, ada baiknya kemudian dititipkan kepada salah satu kandidat tertentu. Dan saya pikir kalau misal kemarin Mas Anies di fase akhir cukup dekat dengan PDIP, kenapa tidak misalnya pilihan-pilihan kebijakan itu dititipkan kepada misalnya kandidat dari
PDIP, Pak Pramono dan juga Rano Karno misalnya, sebagai bentuk perlawanan secara simbolik terhadap kekuatan politik. Anda melihatnya justru malah ini gerakan justru malah diakomodir begitu oleh kubu Anies Baswedan. Harus bersuara tidak sih Anies dengan gerakan ini? Nah, kalau misal dalam konteks PDIP sendiri, tentu sangat berharap Anies memberikan dukungan kepada kandidat dari PDIP. Tapi untuk Anies secara personal? Tetapi kalau misal dari Anies secara personal, tentu ada pilihan-pilihannya. Bahwa kemudian ini dikapitalisasi sebagai sebuah simbol perlawanan, sekaligus dukungan moral politik terhadap nama Anies Baswedan, yaitu bagian dari sebuah realitas politik. Tetapi dalam konteks pembangunan demokrasi yang ideal dan juga upaya untuk menghadirkan tadi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal, memang ada baiknya aspirasi-aspirasi kemudian disalurkan melalui kanal-kanal yang memang sudah tersedia. Oke, itu dia. Mas Idam, kalau menurut Anda bagaimana? Sah-sah saja kalau dalam konteksnya hak pilih begitu ya. Tapi kalau dalam konteks hasil pemilu kan takutnya mempengaruhi kredibilitas dari hasil. Ini kalau lama-lama dibiarkan jadi bola es, repot juga KPU. Wah, itu dia. Gimana, Bang? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa we are the voters. Kita ini semua pemilih. Baju baru lagi nanti nih. Ya, karena untuk menjadi pemilih ini nggak mudah. Ya, untuk menjadi pemilih ini perlu effort yang luar biasa. Kita mesti ingat bagaimana negara ini prosesnya berdiri, bagaimana undang-undang dasar ini dirumuskan. Kita mesti ingat bahwa negara ini berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan kita bandingkan dengan negara lain yang hari ini masih berjuang agar bisa menyelenggarakan pemilu. Terus kita, negara yang sedang bertransisi menuju pematangan demokrasi, tiba-tiba melakukan gerakan untuk tidak memilih atau menginvalidkan suara. Saya pikir ini udah keluar dari nalar sehat. Ya, dan apa yang tadi disampaikan oleh beliau bisa mengarah pada tindak pidana, itu benar sekali. Dalam Undang-Undang Pilkada itu ada pasal 187A, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ayat 1, jelas itu ketentuan pidananya. Ya, dan saya memaknai warga negara yang baik adalah warga negara yang menggunakan hak pilihnya. Ya, kalau bicara persoalan superlatif, komparatif, positif, mana yang terbaik, lebih baik atau biasa saja, itu dalam studi etika tuh ada yang namanya minus malum. Gitu. Dan dalam studi psikologi kalau orang merasa paling hebat, wah itu tanda-tanda itu harus dianalisis itu kejiwaannya. Nah, jadi menurut saya kita semua ini adalah we are the voters. Undang-undang telah mengatur ini itu. Ini kan gerakan masyarakat, Mas Idam. Ini kan gerakan masyarakat. Ya, kami ingin menegaskan bahwa punya hak pilih itu sebuah anugerah, dan kita sebagai warga negara yang bersila pertama ketuhanan yang Maha Esa, memilih itu adalah bentuk rasa syukur terhadap negara ini yang telah menggunakan konsep demokrasi, di mana negara ini mengedepankan kedaulatan rakyat. Memilih adalah kedaulatan rakyat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilih. We are the voters. Udah berapa kali loh? 3 kali loh disebut loh. Yang ini pakai kaosnya aja belum nyebut-nyebut dari tadi loh. Ada komentar? Ya, jadi gini apa namanya? Ya penyelenggara merasa terancam nggak? Penyelenggara ya mestinya dengan pidana tadi. Menjadi tidak. Penyelenggara ya mestinya menjadi penyelenggara yang baik ya. Penyelenggara yang baik ya harus tentunya netral, menyuguhkan semua hal yang baik dan tidak boleh beropini soal calon penyelenggara ya. Opininya apa tadi, Bang? Ya, maksudnya tidak boleh beropini soal sosok, soal orang, itu nggak boleh. Maksudnya supaya Anda mendengar itu tadi? Iya, maksudnya kan misalnya ada yang menyatakan yang lebih terbaik dan segala macam, itu kan soal orang kan. Nah, tapi begini, maksud saya begini. Yang harus dilihat oleh para calon yang ada saat ini itu adalah apa sebenarnya substansi yang diusung oleh Anies Baswedan. Kan diakui bahwa mayoritas pemilih melalui semua survei kan adalah Anies. Nah, sehingga kan yang harus dilihat adalah apa sebenarnya substansi yang diusung oleh Anies. Nah, substansi yang diusung oleh Anies dalam bentuk agenda itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Artinya adalah mengangkat yang lemah. Ya kan? Ini yang selama ini yang dibangun. Nah, mestinya para calon-calon ini agenda itulah yang mestinya diyakinkan kepada meraup suara anak abah ini. Sudah nggak dilihat itu oleh Bang Sarin tuh? Enggak, kan ini pemilih. Kan kita bicara pemilih. Kalau artinya Anda kan bisa dong mengajak mereka-mereka ini yang ada di gerakan ini begitu kan? Oh iya, tentunya ada komunikasi soal itu. Nah, yang kedua adalah
betul tadi komunikasi Mas Anies dengan partai politik, dengan PDI Perjuangan sudah sangat bagus. Jauh hari sebelum pilkada. Bahkan sebagaimana yang sudah disampaikan di forum ini juga, ya komitmen yang terbangun adalah justru komitmen terhadap keberpihakan terhadap rakyat. Nah gitu. Nah inilah yang harapan kita ini bisa menjadi jembatan. Jembatan harmonisasi hubungan ini dalam konteks ini juga bisa dilihat secara simbolik oleh pemilih-pemilih Anies. Tapi yang paling terpenting adalah sebenarnya bagaimana komitmen para calon terhadap warga yang betul-betul mampu diyakinkan kepada pemilih. Nah mungkin itu bisa dijelaskan tuh kepada gerakan tersebut tuh kepada masyarakat. Oh iya, tuh, kan, tentunya gitu. kita selalu menyampaikan bahwa lihat dan itu kan harus dilihat bahwa kan ada kampung-kampung yang selama ini, misalnya problem Kampung Bayam, ya datang dong ke sana ke Kampung Bayam. Apa yang bisa diberikan oleh para calon ini sebagai komitmen sehingga nanti mereka bisa kembali menghuni misalnya. Nah, baik. ini kan bagian dari hal-hal yang penting untuk di. Saya minta komentar dari Komisioner KPU ya, usai jeda pada berikut kami akan kembali.